Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi kami akan berbagi sebuah video informasi terkait bahwasanya P3K Guru tahap yang ketiga akhirnya resmi digabungkan nantinya Bapak Ibu ya di seleksi P3K Guru tahun 2022. Nah, ketika P3K Guru tahap ketiga ini digabung di seleksi P3K Guru tahun 2022, berarti ada implikasi ditimbulkan dan tentunya salah satu kategori guru honorer ini dipastikan akan diuntungkan tentunya Bapak Ibu ya, berdasarkan mekanisme rekrutmen P3K tahun 2022 yang ada. Seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini silahkan tekan tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya. Baik, tanpa panjang lebar lagi kita langsung to the point ke informasinya. Jadi di sini judul artikelnya adalah P3K tahap ketiga resmi digabung dengan P3K 2022, siapa yang akan diuntungkan ya. Jadi kita lihat ya bahwasanya ketika P3K tahap ketiga resmi digabung dengan P3K 2022, kira-kira kategori guru mana yang paling diuntungkan? Menurut admin pribadi semua diuntungkan Bapak Ibu ya. Kita disclaimer semua diuntungkan, cuman terkadang ada satu yang sepertinya punya potensi yang lebih besar Bapak Ibu ya. Meskipun secara keseluruhan semua kategori guru honorer punya potensi Bapak Ibu ya untuk lolos menjadi ASN P3K di tahun 2022 seperti itu. Oke, kita cek artikelnya Bapak Ibu secara bersama-sama. Di sini dikatakan akhirnya terkuak ya alasan kenapa P3K tahap ketiga digabung dengan P3K 2022. Nah, kira-kira siapa yang akan diuntungkan? Untuk diketahui, pendaftaran pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K 2022 akan segera dibuka. Bagaimana P3K tahap yang ketiga? Nah, di sini kita lihat Bapak Ibu ya bahwa terkait kabar bahwa formasi guru dalam P3K tahap ketiga hilang, Kemendikbudristek akhirnya memberikan penjelasan ya. Jadi sudah ada penjelasannya dan tentunya Bapak Ibu sudah ketahui ya. Sudah jauh-jauh hari sudah diketahui bahwasanya rekrutmen guru P3K akan mengutamakan mereka yang telah lulus di tahun 2021. Ya, ini salah satu kategori Bapak Ibu ya. Ini sudah sering sekali diutarakan juga oleh Mas Nadiem bahwasanya nantinya di rekrutmen P3K akan mengutamakan guru yang telah lulus passing grade terlebih dahulu di tahun 2021. Meskipun guru yang belum lolos passing grade juga tentunya berpeluang Bapak Ibu ya untuk menjadi ASN P3K di tahun 2022. Jadi bagi guru yang lulus passing grade 2021 itu jadi prioritas pada rekrutmen P3K tahun 2022 seperti itu. Bahkan di sini diutarakan langsung oleh Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Bapak Iwan Syahril dalam rapat kerja dengan Komisi 10 DPR RI Selasa mengatakan dari 925.637 pelamar pada seleksi guru P3K tahun 2021 itu terdapat 193.954 orang guru yang telah lulus passing grade tetapi belum mendapatkan formasi. Nah, inilah nantinya 193.954.000 guru lolos passing grade tetapi tidak mendapatkan formasi, itu nantinya yang akan diprioritaskan terlebih dahulu di seleksi P3K tahun 2022. Ini juga sudah diutarakan oleh Mas Menteri seperti itu Bapak Ibu ya, dan ini masih dalam tahap perjuangan untuk penyempurnaan Permenpan RB yang ada seperti itu. Kemudian di sini dikatakan rekrutmen guru P3K tahun 2022 akan mengutamakan guru yang telah lulus passing grade di tahun 2021, kata Bapak Iwan Syahril ya. Sementara yang guru yang sudah lulus dan mendapatkan formasi itu sekitar 29.860 orang. Angka ini merupakan 58% dari jumlah formasi yang diajukan pemerintah daerah sebanyak 506.252 formasi. Ini menjadi catatan yang sangat penting bagi kita untuk kita perjuangkan supaya mereka mendapatkan formasi
tanpa harus melalui tes lagi. Jadi sekali lagi admin katakan bahwasanya Kemendikbud sebenarnya itu sangat menginginkan Bapak Ibu yang telah lolos passing grade untuk mendapatkan formasi tanpa melalui tes lagi, tetapi tentunya ini kembali lagi di Permenpan RB yang terbaru sekaligus tim Panselnas seperti itu Bapak Ibu ya. Apakah nantinya direalisasikan atau bagaimana? Oke, kita tunggu saja. Kemudian kita lanjut lagi di sini Bapak Ibu ya. Di sini diutarakan Bapak Iwan menuturkan pada seleksi guru P3K tahun 2022 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi akan mengeluarkan peraturan yang untuk menggabungkan sisa formasi 2021 dan formasi 2022. Seperti diketahui, sisa formasi tahun lalu sejumlah 212.293 formasi, sedangkan formasi yang disiapkan tahun ini sebesar 758.018 formasi. Seperti itu ya. Oke, kita coba cek lagi. Jadi untuk tahun ini 758.000 Bapak Ibu ya. Nah, nantinya 758.000 sekian itu kita hitung Bapak Ibu ya, sudah termasuk guru agama, guru seni budaya, termasuk muatan lokal bahasa daerah dan kesenian, guru PJOK dan guru kelas TK itu sudah masuk di dalamnya Bapak Ibu ya. Namun dari 758.018 formasi yang disiapkan, terdapat 17,3% formasi yang diajukan pemerintah daerah atau baru sekitar 131.239 formasi, dan masih ada 191 pemerintah daerah yang belum mengusulkan formasi sama sekali. Seperti itu ya. Kita cek lagi di sini Bapak Ibu ya. Nah, di sini penting sekali Bapak Iwan mengatakan pihaknya tengah mempertimbangkan agar penetapan formasi dilakukan oleh pemerintah pusat sehingga membuat proses lebih efektif dan tentunya efisien. Nah, kira-kira total formasi yang tersedia sebesar 970.410 formasi, kata Bapak Iwan seperti dilansir di kompas.com. Formasi guru P3K 2021 tahap ketiga tidak dihilangkan. Nah, sehingga nantinya ketika digabung formasi yang di sini itu mencapai sebesar 970.410 formasi seperti itu. Nah, di sini kita lanjut lagi Bapak Ibu ya. Para guru honorer masih menanti jadwal dan informasi terbaru mengenai seleksi guru P3K tahap ketiga. Kemendikbudristek pun menyatakan mengenai hal ini masih dibahas di panitia seleksi ya nasional atau Panselnas. Jadi terkait dengan jadwal dan informasi terbaru P3K tahap ketiga itu masih dibahas di tingkat Panselnas Bapak Ibu ya. Jadi insya Allah kalau sudah ada informasi resminya kami akan langsung menginformasikan di channel ini. Saat ini jadwal P3K tahap ketiga untuk guru tengah digodok oleh Panselnas dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi Kemenpan bersama dengan jadwal P3K 2022. Jadi nantinya untuk jadwal tahap ketiga itu sementara dibahas Bapak Ibu ya, bersama dengan jadwal P3K di tahun 2022. Seperti itu ya. Oke, kemudian kita lanjut lagi Bapak Ibu ya. Di sini dikatakan kendati demikian, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan Kemendikbudristek Bapak Iwan Syahril mengatakan bahwa P3K tahap ketiga akan digabung dengan formasi tahun 2022 sehingga formasi tersebut menjadi 970.410 orang. Formasi ketiga tahun 2021 ini tidak akan hilang Bapak Ibu ya, tetap ada dan akan digabungkan dengan formasi 2022 seperti itu ya. Oke, jadi tentunya ini menjadi kabar yang sangat menggembirakan ya untuk rekan-rekan guru. Nah, kemudian ini sudah tadi Bapak Ibu ya. Oke, mungkin cukup sampai di sini saja informasi dari kami. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.